seorang pengusaha yang menjadi selingkuhan istri dari seorang perwira tinggi Angkatan Laut bernama Kapten Rustom hari ini kembali digelar. Seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk mendukung Rustom agar ia terbebas dari hukuman yang akan diberikan hakim. Karena masyarakat mengetahui jika Rustom tidak bersalah dan ia membunuh hanya untuk membela harga dirinya. Persidangan akhirnya dimulai. Para dewan juri yang dihadirkan bertindak sebagai jaksa penuntut umum yang akan menilai keterangan saksi-saksi, barang bukti dan juga pembelaan dari Rustom sendiri. Kesaksian pertama diberikan oleh seorang gadis yang sebelumnya sudah dibayar oleh pengacara ini untuk memberikan keterangan palsu guna memberatkan hukuman yang akan diterima oleh Rustom. Namun Rustom dengan tenangnya menampik semua kesaksian palsu itu hingga membuat wanita tersebut dengan pengacara itu malu di hadapan jaksa penuntut umum. Begitu juga dengan saksi yang kedua ini. Seorang pria yang kesehariannya bekerja di rumah sang korban mengatakan kalau Rustom datang ke rumah korban dengan perasaan yang sangat marah. Lalu secara membabi buta Rustom menembak majikannya tepat di hadapannya. Akibat dari penjelasan pria tua itu membuat seluruh orang yang ada di sana tercengang akan perbuatan Rustom, yang seolah-olah berpikir kalau Rustom adalah orang yang sangat kejam. Namun kesaksian palsu itu lagi-lagi ditepis oleh Rustom. Ia kemudian mengatakan ketika peristiwa penembakan itu terjadi, pria tua ini tidak ada di tempat kejadian perkara. Untuk lebih meyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum, Rustom lalu mengambil beberapa foto saat sebelum kejadian. Hal ini ia lakukan untuk memperkuat kalau keterangan saksi yang dihadirkan adalah kesaksian palsu yang telah dibayar untuk memperberat hukumannya. Mengetahui kesaksian palsunya terbongkar, pria tua ini meminta maaf dan memohon ampun kepada Rustom dan juga hakim. Ia juga mengakui kalau dirinya memang sudah dibayar oleh adik almarhum dan juga pengacara itu agar Rustom tidak bisa lepas dari jerat hukum. Istri yang ketahuan selingkuh ini akhirnya dijadikan saksi atas kasus pembunuhan selingkuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang juga seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Pada persidangan ini sang suami menanyakan kenapa engkau tega berselingkuh dengan temanku sendiri dan apa yang sebenarnya terjadi selama aku bertugas. Sang istri kemudian menjelaskan di saat itu hari di mana engkau pergi seorang teman datang yang kemudian ia mengenalkanku pada adiknya yang bernama Fikram. Saat itu aku dan Fikram selalu menghabiskan waktu berdua. Bahkan di hari ulang tahunku, ia memberikan kejutan sebuah kalung mutiara dan juga bunga. Hingga suatu malam Fikram berniat mengajakku untuk melakukan sesuatu. Namun ajakan Fikram aku tolak mentah-mentah. Karena penolakan itu Fikram kemudian mengancamku dan akan memberitahukan semuanya kepada dirimu. Bahkan tak cukup sampai di situ, Fikram juga menamparku hingga membuat aku terjatuh. Aku kemudian pergi meninggalkannya, dan sejak saat itu aku benar-benar menyesali tindakan bodoh yang aku perbuat kepada dirimu, suami yang sangat mencintaiku, dan aku sangat berharap engkau bisa mengampuniku. Mendengar penjelasan dari sang istri, Rustom kemudian menyadari bahwa semuanya bukan kesalahan dari istrinya. Ia juga tahu kalau istrinya hanya diperalat oleh Fikram untuk menghancurkan karirnya sebagai perwira tinggi. Karena sebelumnya Rustom telah menghalangi bisnis haram yang dijalankan oleh Fikram, yaitu pembelian kapal perang untuk negaranya. Semua masyarakat berkumpul dan berdemo. Mereka menuntut agar Rustom bisa dibebaskan. Sementara itu, para dewan juri sedang sibuk menentukan hasil persidangan yang telah digelar selama ini. Persidangan pun tampaknya akan segera dimulai. Masyarakat yang ada di sana terlihat sangat antusias untuk menyaksikan dan juga mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh hakim. Tak lama setelah itu, para dewan juri sudah memasuki ruang sidang, disusul oleh hakim ketua dan juga Rustom sendiri yang menjadi terdakwa. Secara perlahan hakim ketua membuka sebuah surat yang mana di dalamnya adalah putusan para dewan juri melalui voting di antara mereka. Dukungan penuh diberikan masyarakat kepada Rustom karena mereka tahu kalau sebenarnya Rustom tidak bersalah. Justru si korbanlah yang memang tak pantas untuk hidup. Dari hasil itu sang hakim ketua kemudian menimbang dan memutuskan bahwa Rustom memang benar tidak bersalah atas kasus meninggalnya seseorang yang sebelumnya menjadi selingkuhan dari istrinya sendiri. Mendengar hasil putusan itu, semua masyarakat bersorak bergembira akan kemenangan yang diraih oleh Rustom. Di ujung persidangan, Rustom kemudian menghampiri istrinya. Diiringi air mata dan tangis penyesalan, sang istri dengan tulus meminta maaf pada Rustom untuk semua kesalahan yang telah ia perbuat.
Karena kecintaannya yang begitu besar, Rustom memaafkan istrinya dan melupakan semua yang telah terjadi. Mereka akan memulai kembali kisah hidup yang baru di kemudian hari. Inilah akhir dari cerita Rustom, di mana cerita ini adalah sebuah kisah nyata tentang insiden petugas Angkatan Laut India bernama KM Nanavati yang terjadi pada tahun 1959.